Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahayu, NIM 0320010040, kelas I, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam di wilayah pesisir dan laut, mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bencana alam di laut dan pesisir. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menitikberatkan pada upaya preventif pada prabencana, penyelenggaraan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkup luas wilayah. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan pengetahuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat risiko, dan wilayah bencana. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 disusun untuk mengatur mengenai mitigasi bencana alam, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tanggung jawab pemerintah daerah termasuk masyarakat. Bencana dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, seperti 1. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana alam dan bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, erosi pantai, dan angin puting beliung. Bencana yang diakibatkan karena perbuatan manusia atau bencana non-alam meliputi banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, dan erosi. Berdasarkan prosesnya, bencana juga bisa dikelompokkan menjadi bencana geologis dan bencana klimatologis. Bencana geologis meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Sedangkan bencana klimatologis meliputi gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, dan erosi pantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi karena wilayahnya berbatasan dengan perairan, membuatnya rentan akan pengaruh dan tekanan dari perairan tersebut. Berdasarkan peta indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, kawasan pesisir setidaknya merupakan kawasan yang rentan terekspos oleh bencana seperti gempa bumi, gunung api, erosi, tsunami, dan banjir. Mitigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaraan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Rangkaian kegiatan itu meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana dan prasarana.
Jenis-jenis mitigasi. Mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk minimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana seperti membuat kebijakan dan peraturan. Misalnya, Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Tujuan mitigasi. Mitigasi memiliki beberapa tujuan meliputi 1. Meminimalisir risiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Kegiatan dalam mitigasi. Mitigasi memiliki beberapa kegiatan, yaitu mengenal dan memantau risiko bencana, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, mengawasi pelaksanaan tata ruang. Terima kasih, itulah hasil pemaparan saya mengenai bencana alam di laut dan pesisir dan mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.